guys, welcome back to our chemistry lesson, chemistry class with me, Miss Fanti. So today we will study about how to calculate the enthalpy change. So previously we have studied about the type of standard enthalpy change, and then we learn about how to write thermochemical equation. Jadi hari ini kita akan belajar menghitung enthalpy change gitu. Caranya seperti apa gitu ya. So the enthalpy change can be calculated using many ways. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung enthalpy change ini. It depends on the known data given. First, calculating the enthalpy change by experiment using calorimeter. Kenapa tadi Miss katakan berdasarkan known data given, karena memang the problems of thermochemistry yang ada di thermochemistry ini adalah seputar kalian menghitung enthalpy change-nya gitu, tetapi berdasarkan data yang diberikan, karena tadi ternyata ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama ini using calorimeter atau biasa disebut dengan cara eksperimen gitu ya, percobaan. We can measure the enthalpy change of some reactions by a technique called calorimetry. Jadi tekniknya adalah calorimetry. The apparatus used is called calorimeter. Ya, calorimeter ini adalah alat untuk menghitung heat gitu, untuk mengukur kalornya atau panas gitu ya. A simple calorimeter can be a polystyrene drinking cup, a vacuum flask, or a metal can. Jadi prinsipnya alat ini dia harus berwujud isolated system gitu. Jadi dia nggak ada pertukaran materi maupun energi gitu ya. Jadi kita pakai biasanya sederhana itu kita bisa pakai polystyrene drinking cup, atau kalau Miss Fenty biasanya menggunakan gelas pop mie gitu untuk membuat alat calorimeter yang sederhana gitu ya. Nah, ini alatnya gitu ya. Jadi ini gelas pop mie tadi, polystyrene cup, and then we can use di sini dia pakai plastic lid, tapi bisa juga pakai styrofoam yang dipotong ngikutin mulut cup pop mie-nya gitu ya. Terus nanti dilubangi, make a hole yang bisa untuk taruh di sini termometernya. Jadi termometernya ini masuk lewat lubangnya di tutupnya ini, covernya ini. And then this is the solution, mixing solution. Jadi di sini. Jadi data yang didapat adalah perubahan suhunya. Jadi awalnya kita ukur suhu berapa, and then setelah ada reaksi di sini nanti dia suhunya akan berubah kan. Kemarin dia tergantung dia nanti exothermic or endothermic reaction, dia akan naik atau turun. Nah, itu yang kita catat sebagai perubahan suhunya. Nah, terkait dengan perubahan suhu di sini, makanya kita nanti pakai rumus namanya Q equals MC delta T gitu. Di sini Q-nya ini adalah heat ya. Nanti the units is joule gitu. Jadi tadi joule, and then mass. Di sini ada gram, di sini satuannya, and then specific heat capacity itu C, kalian udah kenal di fisika ya. Terus yang terakhir ada delta T. Delta T itu adalah temperature change-nya. Nah, temperature change-nya ini nggak perlu Kelvin ya, no need to convert to be Kelvin, apalagi dia juga delta, jadi sama aja sih gitu. Jadi ini degree Celsius aja satuannya. Nah, untuk mass, kemarin Miss Fenty udah ingetin, mass ini karena ini bentuknya solution, jadi data yang disajikan di sana itu nggak melulu tentang gram langsung gitu. Jadi kalian bisa hitung masanya, calculate mass first, itu dari rumus apa kemarin? Kan ada tuh rumus density equals mass per volume. So kalau kalian cari mass berarti density times by volume gitu. Jadi nanti di sini nanti ada data density gitu. Jadi M ini bisa dipanjangin lagi, rho dikali V gitu kan. Terus dikali heat capacity, specific heat capacity, terus ini delta T-nya. Delta T ini berarti suhu akhir final temperature itu subtract with initial temperature. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal gitu ya. After that
ketika kamu dapat udah Q-nya, dapat angkanya berapa, terus kamu masukin rumus yang kedua ini, delta H sama dengan Q per N. N ini adalah mol. Dan mol yang digunakan di sini karena tadi ini kan biasanya yang calorimeter ini Mas kasih hint ya. Itu adalah acid base reaction. Nah, kalau acid base reaction atau neutralization tadi, kalian pakai rumus molnya ini adalah mol sea water gitu ya. Jadi mol ini adalah mol milik air gitu. Okay, let's move. Ini example-nya ya. For example, 100 ml of sodium hydroxide solution 1 molar are reacted to 100 ml of hydrochloric acid solution 1 molar juga in calorimeter. Biasanya makanya ini soalnya biasanya dia itu asam ditambah basa atau sebaliknya gitu ya. The temperature increase from 26 degrees Celsius to 37.5 degrees Celsius. Ini ditanyain by a balanced thermochemical equation. Kalian tulis dulu and then calculate the enthalpy change of neutralization reaction. Nah, di sini Miss kasih density gitu ya. Di sini udah ada volume. Jadi nanti mass-nya adalah rho dikali V. V-nya adalah volume total. Gitu, nanti coba kita discuss bersama-sama gimana hasilnya. Oke, let's move to the second way to calculate enthalpy change. Yang kedua ini adalah using Hess law. So Hess law states that the total enthalpy change in a chemical reaction is independent of the route. Jadi independent of the route by which the chemical reaction takes place as long as the initial and final condition are the same. Jadi dia ini mengatakan gini ya, Hess law itu mengatakan bahwa besarnya enthalpy change itu bukan bergantung sama jalannya reaksinya mau jalan lewat mana kayak gitu. Ini mirip banget konsepnya sama faktor di fisika. Nanti kalau kalian inget-inget ini mirip sama itu gitu ya. Konsepnya aja sih gitu, hitungannya beda. Kita nggak akan ngitung vektor ya, tapi konsepnya sama. Tapi tergantung sama ini the initial and final condition gitu. Jadi tergantung keadaan awal dan akhir, bukan jalannya reaksi gitu ya. Nanti after this I will explain you meaningnya apa gitu. Contohnya aja nanti. We can use Hess law to calculate enthalpy change that cannot be found by experiment using calorimetry. Jadi ini Hess law ini bisa digunakan ketika kita mungkin menentukan delta H dari suatu reaksi itu nggak bisa pakai calorimetry. We can use the Hess law. For example, the enthalpy change of formation of propane itu berarti C3H8 cannot be found by direct experiment because hydrogen does not react with carbon under standard condition. Jadi karena dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa bereaksi, makanya reaksinya ini kita hitung pakai Hess law gitu ya. Oke, ini tadi Miss jelasin. Tadi apa sih Miss masuknya tergantung keadaan awal dan akhir gitu. Jadi ini Hess law itu bisa diilustrasikan, can be illustrated by drawing enthalpy change, enthalpy cycle, atau Hess cycles. In figure below, the reactant A directly change to form C. Jadi ini A itu berubah jadi C di sini. This is the direct route. Jadi ini A jadi C ini kan bisa langsung jalan ke sana gitu kan, langsung ke kanan ke sana ya. On the other way, the changing of A to B is to convert A into different substance of B gitu ya. A jadi B, which then B change into C. Jadi ini maksudnya adalah jalan dari titik A ke C itu bisa lewat delta H1 ini ya kan, langsung. Bisa juga it can be kalian ke B dulu gitu ya, delta H2 dulu ke B dulu baru ke C. Nah, nilainya the value of ini enthalpy change yang pertama delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H1
3 gitu. Jadi kan mirip vektornya. Jadi jalan ke sana itu kan yang panah ini, panah yang atas ini kan sama dengan panah yang bawah ditambah ke sana lagi gitu ya. Jadi ini mirip vektor. Karena kan arahnya sana semua gitu. Itu maksud Miss tadi. Oke. Ini nanti tinggal lihat vektornya. Coba yang ini. Write the equation to calculate the enthalpy change for the reaction. Jadi ini pertanyaannya adalah yang di tanda tanya itu ya. AB2 jadi change into CD2 gitu. Nah, ini Mas kasihin aja berarti kan ini ya, ini ke sini, itu kan berarti gimana? Nanti kalian cari, ini hubungannya apa? Delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 kah? Atau gimana? Atau delta H1 dikurangi ini gitu. Jadi hubungannya gitu. Kalau susah langsung ke sini, kalian bisa. Ini kan panahnya ini ya, ke sini. Terus A plus B ini kan ke sini. Nah, ini kan menunjukkan jalan yang berbeda tetapi awal dan tujuannya sama gitu kan vektornya. Berarti ini ditambah delta H3, delta H2 tambah 3 itu sama dengan delta H1 ditambah X gini ya, tanda tanyanya. Ini berarti kamu bisa cari tuh ini tuh berapa gitu ya. Oke. Ini juga kalau yang ini bentuknya, kalau tadi kan kayak cycle gitu ya. Kalau yang di sini tuh kayak grafik gitu ya. Ini sama kayak vektor. Jadi ini kan jalannya ke bawah turun ya, yang panjang ini. Berarti yang panjang ini sama dengan jalan setengahnya ini ditambah yang bawahnya lagi gitu ya. Nanti kita, nah ini nggak ada angkanya sih, belum ada angkanya. Nah, nanti tuh kalian bikin persamaannya dulu itu tadi. After that you can calculate by using the data, numbernya berapa aja, nanti dimasukin kayak aljabar biasa gitu, tambah kurang dan kali gitu ya. Oke, yang B ini ada thermochemical equation. Jadi kalau diketahui tadi kan pakai kayak cycle atau graph gitu ya. Kalau yang di sini Hess law-nya dia diketahui thermochemical equation. Jadi ada pasti lebih dari satu ya. Ya, satu atau dua atau tiga bahkan atau 4 dan 5 dan seterusnya gitu. Jadi diketahui thermochemical equation dari suatu reaksi. Ada banyak gitu ya. Kalau di sini ada dua. Using thermochemical equation by subtracting substance which involve in the reaction. Kalau yang ini itu prinsipnya adalah elimination gitu. Kalian tuh cancel out atau eliminasi zat-zat yang sama di dalam reaksi tersebut atau bahkan menghilangkan supaya dia itu nggak ada gitu ya. Jadi ini kayak math kalau bisa bilang. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi ini kalau ada soal kayak gini, better you see the reaction yang diminta dulu gitu. Kalian fokus sama reaksi yang diminta di sini. Ya, di sini kan dia mintanya, mintanya itu hidrogen ditambah oksigen menjadi hidrogen peroxide di sini. Nah, ini kamu lihat aja hidrogennya tuh di sebelah kiri atau kanan gitu kan. Nah, ini kalau ini kan on the left side ya. Nih, di sini. Ini on the left side. Sedangkan yang reaksi yang diketahui ini H2-nya di sebelah mana? Oh, udah di sebelah kiri gitu. Berarti kalian nggak perlu membalik, kalian tuh nggak perlu reverse reactionnya gitu. Nah, kalau bedanya kalau misalnya kayak gini, ini kan H2O2 kan di kiri awalnya kan, terus di sini kan dia mintanya di kanan nih kan, on the left side. So you must reverse the first reaction. Jadi ini harus dibalik. Nah, kemarin peraturannya kalau misalnya dia itu dibalik, berarti ini tandanya berubah jadi positif kayak gitu kan. Nah, itu jadi nanti silahkan yang pertama ini berarti perlakuannya di reverse gitu kan. Sedangkan yang ini, nah ini kan dia mintanya tuh hidrogennya cuma satu guys ya kan. Kalau hidrogennya cuma satu berarti reactionnya kan tadi nggak di reverse, berarti kamu bagi 2 supaya ini 1. Jadi intinya adalah
Miss mau bilang, bagaimana kamu membuat dua reaksi ini supaya jadi reaksi yang diminta sama soal. Udah itu, kuncinya itu. Jadi apapun caranya, tadi kan ada reverse. Terus kamu bisa bagi dua, kamu bisa kali dua, bisa kali tiga dan seterusnya, atau bagi dua, kali tiga, bagi tiga dan yang lain-lain gitu. Jadi reactionnya itu harus dibikin sama gitu ya. Hasil akhirnya, final reactionnya tuh harus jadi kayak gini. Itu intinya. Nah, kamu nanti perlakuannya ini ke sininya, jangan lupa kalau misalnya kamu reverse berarti kamu ganti tandanya, atau misalnya tadi kamu bagi dua Miss, berarti ini dibagi dua juga gitu. Ya, nanti kita discuss langsung aja. Oke, yang third, yang ketiga itu ada the standard enthalpy change of formation. Jadi kalau diketahui ada enthalpy change of formation, jadi dia tuh di list tuh kayak gini, delta HF-nya siapa itu berapa, ini ada 3 ini ya. Nah kamu hitung nanti pakai rumus ini. Delta H reaction itu sama dengan sigma delta H produk. Produk itu berarti yang di sisi kanan, gitu kan. Kalau di sini jadi kiri ya. Pokoknya di left right side gitu kan. Minus by enthalpy change of reactants yang di sebelah kiri gitu. Nah, ini aturannya gini. Kalian baca ya yang poin atas ini ya. Depends on its pace. Jadi ini kan delta formation tadi kemarin Miss jelasin yaitu bergantung sama fasenya gitu kan. Air sama ice cube sama water vapor itu punya delta H yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini ini yang penting adalah all of free element has zero value of standard enthalpy change of formation. Jadi free element itu yang mana aja? Kalian ingat-ingat ketika belajar waktu kelas 10 itu redox reaction. Jadi free element itu adalah elemen-elemen atau unsur yang dia itu berdiri sendiri, pertama. Yang kedua ada juga yang berpasangan kayak O2, H2, O2, H2 itu merupakan diatomic molecule, itu juga disebut unsur bebas atau free element gitu ya. Untuk free element kita kasih, ini kan nggak ada datanya juga ya, kalau nggak ada datanya dikasih free element tadi zero gitu. Jadi free element itu udah disepakati kalau dia itu delta HF-nya adalah 0 karena dia ditemukan secara nature gitu loh, naturally-nya emang kayak gitu, jadi nggak ada pembentukannya makanya 0 gitu. And then nih ada example-nya. Jadi tadi rumusnya adalah, kalau Miss ingatnya gini, karena ini formation gitu ya, kalau Indonesianya tuh lebih gampang ingatnya karena gini, ini kan bahasa Indonesianya kan pembentukan gitu kan, karena itu berakhiran kan gitu. Nah kamu ingatnya gampang banget, kanan dikurangi kiri. Kenapa Miss tekanin ini? Karena rumus selanjutnya itu kebalikannya, kiri kurangi kanan after this ya. Jadi ini adalah, nanti kalian boleh taking notes di modul langsung, ini kanan dikurangi kiri gitu. Dapatnya dari mana? Karena ini Indonesia adalah pembentukan, jadi kanan kurangi kiri gitu ya. Nah ini karena ini tandanya sigma gitu ya, berarti kita perlu balancing reactionnya karena koefisien nanti tuh ikut di sini guys. Jadi misalnya ini ya, ini kamu bikin reaksi dulu kan, ini reaksinya tuh kan pembakaran combustion of methane, berarti CH4 ditambah O2 dipanah jadi CO2 plus H2O gitu kan. Nah after that you must balance the chemical equation. Jadi kan harus balancing dulu, setarain reactionnya gitu kan. Habis itu baru deh ngitung-ngitung ini gitu. Nah untuk koefisiennya misalnya gini, misalnya Miss punya koefisien 2 di depan CO2 misalnya ya. Nah kamu hitungannya di sini nanti endingnya adalah kamu masukin tuh 2 dikali minus 393,7 ini ikut. Jadi kalau kalian bikin reactionnya nggak balance, nah itu akan salah juga untuk hitung ini gitu ya. Oke? Ya oke. Gitu. Jadi nanti jangan lupa masukin koefisiennya sebagai pengali si ini delta HF masing-masing gitu ya. Miss, how about kalau misalnya dia itu koefisiennya 1? Ya udah nggak, dia tetap dikali 1 gitu kan, sama aja kan, nggak di ini juga gitu. Yang tadi 0 adalah yang free element, atau ini tadi kalau Miss bilang di sini free elementnya adalah oksigen atau O2
Karena tadi kan CH4 ditambah O2 berubah menjadi CO2 dan H2O gitu ya. Oke, next. Yang ini calculate the enthalpy using bond energy. Nah, kalau bond energy ini kebalikannya sama si tadi formation gitu kan. Bond energy ini kan Indonesianya energi ikatan. Nah, karena berawal I, berarti ini di kebalikannya ini sigma energy of reactants dikurangi energy of product. Jadi ini nanti kalian boleh taking notes di sini. Energi bond energy di kiri gitu ya, dikurangi yang kanan gitu. Jangan kebalik sama yang tadi gitu ya. Jadi ini tuh menyatakan nanti yang diketahui adalah bond energi dari masing-masing ikatannya. Nah, ini relatifnya nanti kalian harus bikin namanya Lewis structure. Lewis structure, we have studied about Lewis structure in grade 10 ya. Waktu kelas 10 udah pernah belajar tentang ini gitu. Ini kenapa ke atas lagi ya. Jadi ini biasanya diketahui adalah bond energinya. Kalau diketahui bond energi itu bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh kenapa harus tahu Lewis structure-nya? Karena kita mau hitung ikatannya tiap-tiap ikatan yang terlibat di dalam compound itu atau molekul itu gitu ya. Contohnya kalau ini Miss punya N2. N2 ini kan triple bond. Jadi nanti gambarnya adalah ini kurang di sini ya. Oke, ini harusnya triple bond di sini bukan double bond. Triple bond. Terus ini hidrogennya ini ada H, strip H kayak gini kan, ya kan. Terus di sini NH3 ini NH-nya ini N di tengah. After that ada hidrogen di kiri, di bawah sama di kanan kayak gitu. Nah, itu jumlahnya berapa? Kenapa harus digambar? Karena kalian mau tahu jumlahnya itu berapa. NH3 di sini kan jadinya nanti 3 ya. Nah, tapi itu dikali sama si ini koefisiennya. Jadi koefisiennya ini juga berpengaruh sama perhitungannya. Jadi dipakai juga. Tadi kan yang di formation tuh pakai koefisien juga. Kalau di sini juga pakai koefisien. Jadi ini dikali. Jadi hasilnya 6. Asalnya dari 3 ikatan NH gitu kan. Terus dikali 2 jadinya 6 di sini. Terus yang ini karena ini cuma satu juga, koefisiennya 1 kan, N triple bond N gitu di sini. Ini kenapa 3 Miss ya? Karena ini ada koefisien 3 dikali satu ikatan H gitu kan. Nah, ini jadi kayak gini. Nanti di total hasilnya adalah ini. Ini kan yang kiri kurangi kanan, berarti 2253 dikurangi 2346 hasilnya minus 93 kilojoule gitu. Jadi yang bond energi ini paling yang kalian harus pay attention adalah balancing reaction-nya gitu ya. Ini contoh nanti gitu. Okay, that's enough for this video, how to calculate the enthalpy change. I hope you all get the information I given to you. See you on the next video, guys. Bye.